Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Baktiar Hamzah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah presentasi secara online pada konferensi adab dan humaniora atau KONAHUM yang diselenggarakan di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, adapun yang akan saya sajikan dalam presentasi ini mengenai leksikon bahasa remaja milenial pada pengguna sosial media Instagram yang ditinjau melalui kajian etnolinguistik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengetahui bagaimana latar belakang pada penelitian ini. Jadi, yang pertama kita akan ketahui sendiri tentang bahasa. Nah, bahasa ini merupakan alat komunikasi yang sangat penting di kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Bahasa juga digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, perasaan, dan mencerminkan hubungan sosial serta budaya. Nah, menurut Nurvia pada tahun 2020, bahasa ini merupakan salah satu dari ketujuh unsur kebudayaan yang mencerminkan wujud budaya suatu masyarakat. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor eksternal yang meliputi teknologi, budaya, dan media. Nah, di era digital, media sosial seperti Instagram menjadi platform utama bagi remaja milenial dalam berkomunikasi, mencerminkan identitas dan budaya mereka melalui leksikon yang khas dia gunakan. Nah, meskipun ini sering dianggap sebagai degradasi bahasa Indonesia, bahasa gaul ini menunjukkan kreativitas dan kebutuhan linguistik yang dinamis. Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena penelitian sebelumnya itu kurang mendalami aspek tentang etnolinguistik pengguna bahasa remaja milenial di Instagram. Seringkali hanya fokus pada analisis linguistik formal. Nah, banyak studi hanya fokus atau hanya membahas leksikon etnolinguistik terkait perabotan, makanan maupun tradisi-tradisi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang menggabungkan bentuk dan konteks penggunaan bahasa remaja milenial di Instagram. Maka dari itu, kita akan memfokuskan untuk pembahasan kali ini tentang bentuk bahasa remaja milenial dan bentuk bahasa yang mencerminkan identitas dan budaya remaja milenial di media sosial. Melihat dari latar belakang yang sudah saya jelaskan dan bagaimana perbedaan dari penelitian sebelumnya, maka kita ketahui tujuan dari penelitian ini untuk mengisi kekosongan dengan pendekatan etnolinguistik, mengintegrasikan bentuk dan makna bahasa untuk memahami peran bahasa dalam membentuk identitas serta budaya remaja milenial di dunia digital. Jadi untuk pembahasan kita selanjutnya akan membahas tentang kajian teori yang ada pada penelitian ini. Nah, kajian teori yang pertama kita akan bahas tentang leksikon. Nah, leksikon adalah kumpulan kata dalam bahasa, penting dalam komunikasi. Nah, leksikal ini berkaitan dengan kosakata. Leksem sendiri adalah satuan terkecil dalam leksikon dan kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Untuk perkembangan leksikon ini yaitu dengan penambahan kata baru, perubahan makna atau penciptaan istilah-istilah khusus oleh remaja milenial. Nah, leksikon juga mencerminkan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya. Setelah leksikon, kita berpindah untuk membahas tentang etnolinguistik. Nah, etnolinguistik sendiri ini mempelajari cara di mana bahasa mencerminkan aspek budaya dari suatu kelompok. Bagaimana budaya mempengaruhi evaluasi dan penggunaan bahasa, serta cara bahasa digunakan untuk membangun identitas sosial dan kelompok, serta studi yang dapat mengungkapkan perubahan bahasa yang terjadi dalam konteks budaya tertentu seiring waktu. Beralih dari etnolinguistik, kita masuk ke bahasa dan budaya. Sebagai sistem komunikasi, bahasa mencerminkan kebudayaan dan menjadi bagian integral dari sistem sosial manusia. Bahasa bukan hanya mengikuti kebudayaan, tetapi juga merupakan hasil dari kebudayaan, merefleksikan identitas dan nilai-nilai suatu masyarakat.
Selanjutnya tentang identitas dan budaya remaja itu sendiri. Nah, remaja milenial yang tumbuh di era digital memiliki karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka yang lahir pada setelah tahun 2000 adalah generasi digital native yang merupakan penduduk asli dari dunia digital. Penggunaan bahasa yang unik termasuk leksikon adalah salah satu karakteristik menonjol dari remaja milenial yang mencerminkan identitas dan budaya mereka. Hal ini tercermin dalam aspek bahasa, sosial, dan budaya populer. Berikut kita akan masuk ke pembahasan abreviasi. Nah, abreviasi ini merujuk pada proses pemendekan kata. Namun abreviasi tidak hanya memiliki satu bentuk, tetapi memiliki beberapa bentuk pemendekan yang berbeda. Sesuai yang diklasifikasikan oleh Krida Laksana, abreviasi ini dibagi menjadi 5 bentuk. Ada singkatan, ada akronim, ada pemenggalan kata, ada kontraksi, dan terakhir ada lambang huruf. Setelah abreviasi, kita akan masuk ke teori terakhir, yaitu Instagram. Nah, Instagram ini adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi foto dan video secara visual dengan teman-teman mereka. Nah, ini juga dianggap sebagai tempat untuk mengekspresikan diri, mencari inspirasi, dan membangun identitas digital. Setelah kita membahas tentang kajian teori, kita akan fokus lagi ke metode yang digunakan pada penelitian ini. Nah, metode ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, untuk pengumpulan datanya dengan melakukan observasi langsung terhadap konten di Instagram yang mencerminkan penggunaan bahasa remaja milenial. Nah, ini bisa dicatat. Nah, hasilnya nanti kita dokumentasikan melalui tangkap layar atau screenshot ya istilahnya. Kemudian langkah terakhir ini kita lakukan studi pustaka untuk mencari literatur yang relevan. Setelah mengumpulkan data, kita lanjut ke analisis data. Nah, analisis data yang pertama yaitu kita mengidentifikasikan pola-pola dalam konten tersebut. Nah, seperti penggunaan abreviasi yang khas digunakan remaja milenial di sosial media Instagram. Nah, kedua ini kita klasifikasikan atau kita kelompokkan data berdasarkan bentuk bahasa tersebut. Nah, yang terakhir kita tariklah simpulan awal yang dapat diuji kebenarannya dengan melakukan pengumpulan data lanjutan atau mungkin wawancara dengan remaja milenial secara langsung. Berangkat dari pembahasan metode penelitian yang digunakan tadi, kita langsung fokus terhadap hasil penelitian yang pertama, yaitu bentuk bahasa remaja milenial yang digunakan di Instagram dalam komunikasi tulis. Nah, yang pertama itu ada bentuk singkatan, yang kedua ada akronim, yang ketiga ada pemenggalan kata, yang keempat ada kontraksi kata, dan yang terakhir ada lambang huruf. Nah, yang pertama kita bahas singkatan. Singkatan mengambil huruf atau fonem pertama dari kata yang membentuk konsep, seperti contoh GRWM yaitu Get Ready With Me dalam bahasa asing. Nah, untuk bahasa Indonesia singkatan ini seperti pada kata YPPA yaitu yang pasti-pasti aja. Yang terakhir ada PDK yang berasal dari bahasa daerah di Sulawesi Selatan yaitu pada Konrai yang artinya saudara perempuan. Nah, untuk akronim juga berbeda dari singkatan. Akronim ini mengambil suku pertama dari semua kata yang membentuk konsep. Contohnya seperti markipil yang sering didapat di platform Instagram atau konten-konten sosial di media sosial yang artinya yaitu mari kita spill. Selanjutnya itu pemenggalan kata. Nah, pemenggalan kata ini berbeda juga dari akronim dan singkatan. Pemenggalan kata ini yaitu mengambil dari suku kata yang dominan dari kata, seperti Habib yang dipenggal menjadi bib, atau permisi yang dipenggal menjadi misi. Seperti itu. Nah, yang keempat dari bentuk abreviasi ini yaitu kontraksi. Kontraksi itu satu kata atau gabungan kata dengan cara penghilangan yang melambangkan font dalam kata tersebut. Sering kita temui di media sosial, komunikasi tulis remaja milenial banyak menggunakan kata habis menjadi abis atau tidak menjadi enggak atau enggak.
Yang terakhir, bentuk abreviasi yaitu lambang huruf. Nah, lambang huruf ini penggunaan satu huruf atau lebih yang mewakili konsep dasar seperti contoh 271T. Nah, T ini melambangkan triliun ya. Untuk hasil penelitian pertama tentang bentuk bahasa remaja milenial, kita menemukan ada 5 bentuk yang sudah terbagi tadi menurut Krida Laksana. Nah, selanjutnya kita masuk lagi fokus terhadap identitas dan budaya remaja milenial. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek bahasa remaja milenial mencerminkan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan media sosial, seperti penggunaan abreviasi tadi atau kata-kata yang unik lagi, dan aspek sosial ini menyoroti penggunaan bahasa untuk memperkuat ikatan sosial dan identitas kelompok, dan terakhir itu aspek budaya populer. Nah, ini menampilkan pengaruh ide yang populer seperti di film, musik, dan meme-meme yang viral dalam pembentukan leksikon mereka. Dapat kita simpulkan bahwa bahasa remaja milenial di Instagram mengalami transformasi signifikan, mencangkup penggunaan abreviasi seperti singkatan, akronim, pemangkalan kata, kontraksi, dan lambang huruf yang sesuai dengan teori Krida Laksana. Nah, leksikon ini juga mencerminkan identitas dan budaya mereka melalui penggunaan bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, serta melalui aspek sosial dan budaya populer. Nah, bahasa di Instagram tidak hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai simbol kedekatan sosial dan persahabatan di antara mereka, memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan dalam komunikasi remaja milenial. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian dan selamat juga melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya.